pasti kuat melek apa maning ordwe keribetan nah orang dia keribetan awan awan wadon lah kadang-kadang bakal dua orang itu sih ngomong boleh apa ngebut kita pengi-pengi aja kone bakal isuk di jam tangi aja kone hari sampean kan wong lengon dari bebas boleh enak ganti iya Pak ya enak enak ya enak ya gimana tilang ya boleh ngomong bohong Pak jauh yang beri berdoa Pak daripada ngelamun berdoa priben cuaca zaman sekian mengkenen orang pengen usaha apa untuk daging kita harus tua Pak alhamdulillah Pak Haji Allah Maha Adil Rahman dan Rahim masih jajal kuaringkas konon Pak Haji ganti umur berapa tahun sih umurnya pirang tahun sampai lo ganti kita wis 64 65 kian ganti ya undang dibakar kita ya kurang lebih ya sama ono kalau kepala 6 berapa kira-kira sih 19 kepala 6 besar ya paling ya kurang lebih sepantar atau ya kurang semua lah umur aku lah ganti iya benar Pak benar Pak Haji ya tinggal berdoa cek kita si Pak Haji ya harus tuakan cari siapa sih buang pinter rezeki kan dikurangi ya kudu terima Pak kudu terima apa ada tapi hiburannya tetap hiburan maksudnya hiburan ini ya biasalah gimana batur ya rewan palingnya guyonan ini benar itu ya mau apa ada dalam buku ingat begitu Pak Haji ya maksa basi lah hanya satu kita tinggal ya yang penting karena terima oleh Allah SWT ditempatkan di surga mudah-mudahan ya almarhum maupun almarhumah almarhum bapak ibu istri ya hanya doain orang semuanya gitu ngalaminnya baik ganti iya sunnah itu nggak sunnah orang disunahkan berdoa bapak belum berdoa berarti sombong cari kayak kiai kah kudu doa setiap waktu awan bengi begitu jebak koko roger sing jelas ya bener bahwa itu aku ngurangi rezeki ya ngurangi rezeki ya boleh mengurangi rezeki kalau bisa lancar kah bisa lulur rezeki bisa lulur rezeki walaupun bisa oli jelas masih oli rezeki kayak mana nambah
nganggur-nganggur kan, nganggur-nganggur kan ya wis berarti penghasilan walaupun sedikit diteka penghasilannya ya kayak termani wae konon sepak koko informasi ganti. Bah kok kurang deket mikrofonnya suaranya Bapak kok alon di sini ya, mungkin ke Pak Basir juga alon. Pak Basir itu udah bagus. Demikian Mbak Koko satu kesempatan. Saya nggak tahu gimana suaranya. Standby lagi Pak, ganti. Ya Pak Haji Basir. Ya ngomongin rononan ya. Ngomongin rononan daerah yang penting turbu. Dari ngomong turbu buat petani. Begitu. Ya mau orang Pak Haji. Yang ditahu sih selamat dunia dan akhirat ini Pak Haji. Semua orang pengen konon. Begitu Pak Haji. Ibaratnya kepentingan Pak Haji. Ringan apa? Dengan ucapannya apa canggani terus ribet kan. Iya wah berdoa gini dengan visi pengen tapi hari ada niat ya enggak lupa bagi aku orang tadi godaan ya pun kita bagi kita dulu saja pengennya susu begitu Pak Haji ganti. Iya kok. Iya wis. Sing jelas sih, sing sering berdoa, disunahkan berdoa. Kok dia Kok anak Pak Haji Agus. Anak Pak Haji Agus dingin. Tuh Pak Haji Agus, assalamualaikum Pak Haji Agus ganti. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Koko Haji Basir di sana ya kemana aja Pak Haji Basir kalau tidak on air situ. Sekarang namanya lama ya Pak Haji Basir on terus. Demikian Pak Haji Basir. Jadi iya sekarang tuh Corona 19. Kemudian apalagi itu yang ditanyakan Pak Haji Basir yang udah 20 tahun lebih. Saya kasih tahu. Demikian Pak Haji Basir. Hanya corona saya belum masih tahu. Nggih. Waalaikumsalam Pak Haji Basir ganti. Ruger. Iya biasanya aku lah monitor ka wong-wong ya pegal ya turu belah kan laka wong ko Pak Haji laka sapa laka pariti laka mangono laka Pak Haji ya wis turu maning kadang-kadang dituru ya luar kotaan ka sederat luprian luar kotaan ya karo Sumedang ngono ko kanan di Pak Haji. Iya corona di ya di cepat selesai kah pengen ke bulan puasa ku sing selesai kah bebas berhusub nih Pak Haji ganti. Iya Pak Haji Basir yang mudah-mudahan selesai lah. Demikian cuma pemerintah kemudian apalagi ya mencegah sih sehingga kita dilarang ya berkumpul kemudian berhubungan harus pakai jarak. Barangkali itulah solusi ya dari pemerintah. Mungkin negara-negara lain juga begitu. Demikian Pak Haji Basir.
cuma masyarakat negara itu ya mereka tidak mengetahui itu dari manakah asal daripada itu ya virus itu Pak Haji Bashir. Iya. Padahal itu ya ada sih ya tadi doa itu dari hati ya. Doa itu dari hati, dan inilah ilmu hati, sebetulnya ilmu hati. Dan kita itu sekarang dari buayan ya, mungkin sampai liang lahat itu kebanyakan ilmu pikir Pak Haji Bashir. Karena ilmu pikir atau logika ya atau sains ilmiah itu dikembangkan ya oleh ulama Andalusia itu. Karena Al-Quran menanyakan afala tatafakkarun, apakah menggunakan pikiran atau digunakannya akal, sehingga ulama Andalusia mengembangkan ilmu pengetahuan atau sains. Dan kita ini kemudian ya sampai dengan saat ini kemajuan itu hasil daripada pikir atau logika atau ilmu ya, ilmunya ilmu pikir. Ilmu pikir itu iya sebetulnya anugerah juga dari Allah itu untuk melihat kebendaannya. Jadi benda-benda itu aja yang dapat dilihat dan diupayakan kemudian untuk memperoleh, untuk mendapatkan. Kemudian mungkin juga ada kesalahan pikir itu untuk menguasainya dengan cara-cara yang tidak syariah. itu kesalahan. Nah ini sebetulnya ilmu hati yang harus membimbing. Hati itu selalu menunjukkan kebenaran. Itu Pak Haji. Dan itu kalau hati dan pikir itu, hati itu selalu menunjukkan kebenaran dan pikir itu sering berbuat salah. Tapi kalau sinkron itu ya sehat-sehat saja. Tapi kalau selalu bertentangan itu akan menjadikan sakit badan itu Pak Bashir. Dan ilmu hati atau batin, ilmu hati itu sebenarnya dari tahun 700 itu dikembangkan ilmiah. Itu ilmu pengetahuan itu dari mulai tahun 700 itu di Andalusia. Dan ini ilmu hati sampai dengan sekarang juga itu udah lebih tinggi, itu lebih canggih sebetulnya ilmu hati itu Pak Bashir. Dan sekarang itu orang yang ngetahuinya ilmu pikir aja, ilmu kebendaan. Jadi kenyataan itu harus dengan benda-bendanya. Nah kalau ilmu hati itu ia juga bisa untuk melihat kenyataan itu, kenyataan dan yang abstrak, yang gaib gitu, hati itu. Demikian Pak Haji Bashir. Dan contoh antara hati dan pikir itu gapura aja tuh, gapura itu dibangun bata aja ditumbuk sampai berseni ya. Tapi kalau ilmu pikir itu ya ilmu alam ya, ilmu kebendaan itu kan batanya kan dibolongin kemudian dikucurin semen, sama sih jadi gapuranya itu. Tapi lainnya beda tekniknya Pak Haji Bashir. Ganti dulu. Iya. Rogetem. Iya, pikiran sama hati kadang-kadang bertentangan ya. Kadang-kadang bertentangan. Tapi ya kalau di Indonesia ya masih kalah dengan hati. Hati kabel ini yang benar-benar aja, yang sehat. Kalau pikiran kadang-kadang pengen aku baik, yang aneh-aneh kan baci. Tapi ya alhamdulillah dipikir-pikir banyak
kalau kena mati sisanya diganti. Iya, mudah-mudahan demikian. Cuma saat sekarang itu lebih percaya ke pikir ya, ke logika itu sekarang. Itu Pak Haji Basir ya, buktinya anu ya, orang terbang itu diketawain itu, wah masa terbang. Padahal itu dahulu kala tidak aneh bisa terbang tanpa alat. Itu para yogi di India sekarang itu dia bisa bersila dan melayang-layang gitu, dan itu disaksikan oleh para ahli, oleh para ilmuwan barat. Itu Pak Haji, apalagi zaman sebelumnya ya, jika Mbah Prabu Siliwangi terbang itu yang nggak aneh itu, tapi orang sekarang kan itu anu ya, dianehkan. Demikian Pak Haji. Dan contoh lagi ya, dari hati ya, hati, ilmu hati atau batin itu membangun anu ya, Borobudur itu pada tahun 825 itu kan batu aja ditumbuk, tapi orang-orang para anu ya, ilmuwan, para teknokrat itu anu ya, ini apa lemnya, ini dicari kan lemnya, itu kan enggak, batu aja ditumpuk. Dan ada relief yang kayak dibuat dengan mesin, padahal nggak ada ya mesin pada waktu itu, dan alat angkut juga ada itu. Mereka murni menggunakan ya, tenaga itu untuk membangun Borobudur. Demikian gitu Pak Haji Basir. Jadi apalagi yang di Al-Quran ya, di Al-Quran itu kata si Jupri itu, jin itu kebudayaannya terkebelakang katanya, kebudayaannya tidak ya, itu tinggi itu kebudayaannya sampai dengan sekarang itu ya. Buktinya itu Nabi Sulaiman itu istana dan bangunan-bangunannya itu kan dari batu, itu bisa membuat gedung pencakar langit itu dari batu. Itu di Al-Quran. Nah ini ya, sudah tidak terpikirkan ya, sudah tidak terpikirkan ya, anu ya, akibatnya aneh itu ya, padahal itu real ya, kenyataan itu Al-Quran. Itu istana oleh orang itu, oleh ulama itu ya, istana Ratu Bilqis itu kan berapa 1000 ton ya, dipindahkan ke tempatnya Nabi Sulaiman itu dengan sekejap saja kan bisa. Itu Jupri itu orang Jepang katanya, bikin pesawat terbang itu biasa bisa mengangkut ratusan orang. Dan kalau dulu kan Ibu Prabu Siliwangi kan terbang sendiri aja ya, enggak. Kalau di ayat Al-Quran itu yang 1000 ton bisa diangkut dengan sekejap, tentu saja bisa ratusan itu. Jadi jauh ya ini, pikir ini dengan dengan hati itu. Jadi pikir itu tidak mempercayai hal-hal kemajuan dari hati itu Pak Basir Gandhi. Iya. Roger di zaman terbang dari zaman Prabu Siliwangi ya, orang bisa terbang zaman Prabu Siliwangi ya, tahu sih cuma denger doang. Denger doang dari cerita di TV. Kan sekarang yang bisa terbang tuh astronot apa, zaman sekarang, zaman modern, dengan otak, pakai alat bantu. Hari zaman Prabu Siliwangi pakai pakai hati. Kalau Pak Haji Agus ganti. Iya, pakai hati itu maksudnya batin ya, pakai batin. Hati itu batin. Innama illa a'mala binniyah, innamal a'mala binniyah.
nia itu hati, yaitu segala perbuatan kita itu hanya kecuali dengan niat. itu hati itu atau batin. Demikian ya, itu ulama Andalusia itu Islam, itu negara Islam 800 tahun itu. 800 tahun di Eropa itu. Andalusia itu kan Spanyol dan Portugis itu. Di Andalusia itu 800 tahun sampai tahun 1492 itu hancur itu Islam di Andalusia. Itu Pak Basir. Jadi mereka sebetulnya masih seimbang itu, atau lebih tinggi batinnya, hatinya, ilmu hati itu lebih tinggi. Itu tapi dikembangkan ilmu pengetahuan atau ilmu logika, ilmu pikir, ilmu sains dikembangkan, dan malah itu perkembangannya mendominasi daripada hati itu, dan sebetulnya lebih tinggi. Nah, itu contohnya di Turki kan. Di Turki itu ada Al-Quran Istanbul, ya mungkin pernah dengar Al-Quran Istanbul. Al-Quran Istanbul itu ya mungkin semenjak itu sampai abad 18-19 itu. Al-Quran Istanbul itu kan sebesar ibu kuku jari itu Al-Quran itu. Kalau dibuka pakai kaca pembesar itu sama dengan Al-Quran cetak sekarang. Tapi itu tulis tangan itu Al-Quran Istanbul, dan menulisnya juga pakai batin itu, pakai hati itu nulisnya. Dan membacanya juga pakai clairvoyant atau ilmu melihat ya, atau pakai hati membacanya, bukan pakai kaca pembesar itu. Sehingga ulama sekarang itu menganjurkan untuk Al-Quran Istanbul dibakar saja, padahal itu kan perlu dengan sejarahnya, perlu dengan ilmu pengetahuannya ya, atau pribawa dari Al-Quran Istanbul itu. Dan Al-Quran Istanbul karena jadi jimat ya, dia nggak bisa dibaca dengan membaca dengan kaca pembesar, jadi dibakar saja karena itu jadi jimat. Padahal itu kan pribawanya perlu itu. Demikian Pak Haji Basir. Dan itu bintang itu dikembangkan itu di Andalusia itu, teropong bintang, kemudian mempelajari bintang, ilmu perbintangan, sehingga sampai dengan saat sekarang juga nahoda kapal laut itu masih menggunakan istilah-istilah Islam ya, istilah-istilah bahasa Arab itu perbintangannya itu Pak Haji Basir, masih digunakan itu di Amerika atau di barat untuk nahoda kapal laut. Demikian karena asalnya ilmu itu yaitu dari Andalusia itu Pak Haji Basir. Dan itu untuk pergi ke sana ya, ke planet itu, mungkin planet Mars, planet bulan, itu sebetulnya udah bisa itu orang-orang itu. Sehingga orang tidak kalau Jupri itu di sana kan di bulan itu nggak ada atmosfer katanya. Ya, padahal itu ada, itu sebenarnya ada, itu tidak tertentu dan tidak dikasih tahu. Dan ada itu orang-orang Cirebon yang tinggal di sana dan orang-orang dari luar daerah, cuma tidak dikasih tahu, nanti itu diurak-urak oleh para ahli. Demikian Pak Haji Basir. Dan itu di Lembang, Bandung juga itu teropong bintang itu, Belanda itu niru daripada Andalusia itu Pak Basir ganti. Orang ketemianya betul sekali begitu Pak Haji. Teropong bintangku bisa sampai pembintang ya. Saya pikir zaman modern, orang-orang modern kayak pikirnya menciptakan suatu alat untuk meneropong bintang. Kalau nggak seperti zaman dulu, pakai hati, pakai Pak Haji.
karena masih kurang memahami sih. Kurang memahami kudu mandi anak aku masih Pak Koko ditinggal dulu ada Pak Koko masih Pak Koko ganti satu pancaran lagi Pak Koko masih monitor Pak Koko ganti enggak ada, sudah tidak ada. Iya Pak Cikulaku, saya punya gedung alat ya, ceritanya di dalam itu ada air di bak, dikasih ikan sama saya tuh. Baknya dikasih ikan ya kurang lebih 30 ekoran lah ikan ya sebesar 3 jari lah lebarnya. Pikiran saya kira-kira ikan itu berkembang banyak, nanti walau berkembang sudah beranak dipindahin di luar. Di dalam kan air kan anteng ya, nggak seperti di luar. Air itu karena surut kena sinar matahari, kena angin. Kan di sini kan kekurangan air kadang-kadang kalau ketiga. Kita simpan dulu di dalam gedung ikan itu supaya hidup. Kan ada air di bak. Selama berapa bulan, 3 bulanan lah. Ikan itu nggak ada Pak. Ikan itu udah hilang, nggak tahu. Hilang. Kalau mati pasti ada anunya. Pada mengambang biasanya kalau mati. Nggak ada. Yang hidup nggak ada, yang mati nggak ada. Oh, di dalam gedung apa sih? Kan saya pikir satu itu ikan dimakan apa? Apa dimakan ada penunggunya. Pikir itu bagus kan? Iya Pak Haji Basir, di sana berapa ekor ikannya Pak Haji Basir? Sebesar 3 jari. Ikan apa itu Pak Haji Basir? Dan itu berapa ekor? Pak Haji ada 20 ekor. Ya, ikan Pak Haji. Di sana di atas itu ada ini nggak ada apa ya? Tikus atau binatang apa gitu Pak Haji Basir di atas. Demikian, ya mungkin secara umum sih nggak ada ya Pak Haji Basir. Mudah-mudahan itu ya nanti saya mencoba itu untuk mengetahui Pak Haji Basir berapa ekor ikan apa Pak Haji ganti. Nila ikan nila ya sebentar dicari lah lebarnya. Kan nila ya kurang lebih 30 saja. Saya biasa kan di luar, bak luar, cuman di luar tuh kadang-kadang air tuh gampang surut sampai kehabisan air kadang-kadang. Sedangkan isinya nggak ada, di mana saya isi dari sumurnya juga surut. Dan saya pindahin ke dalam gedung walet. Pindahnya kurang lebih 30 ekor lah. Ya masukin di bak. Kan dalam kan ada bak, ada kolam, walaupun kurang lebih 3 meter persegi lah.
2 meter persegi ke biar berkembang, biar beranak lagi. Dan lagi airnya tuh bisa lama dalam sih. Oh enggak, saya dia ambil tuh nggak ada ikan mati, nggak ada ikan hidup, nggak ada tikus, nggak ada tikus, nggak bisa masuk. Paling yang bisa masuk burung hantu ganti. Oh, burung hantu ya, suka lihat burung hantu Pak Haji. Iya, saya itu di suatu daerah, di suatu desa sekarang ya, dulu sih Kampung Asinan namanya. Kampung Asinan tuh tetangganya Tegalwangi yang banyak rotan itu. Tapi sekarang Kampung Asinan itu jadi desa ya, Desa Tegalsari sekarang. Nah itu di Kampung Asinan itu saya kalau pagi hari itu mencari docang. Itu harus ke sisi selatan melewati kuburan. Dan di kuburan itu banyak pohon kepuh yang udah tua-tua itu mungkin ratusan tahun. Ada yang growok pohon kepuhnya tuh bisa mungkin untuk bikin kentongan gitu, tapi itu besar sekali gitu pohon kepuh itu. Kepuh itu ya bijinya itu bisa untuk ya, ya bisa untuk apa itu, buat mainan itu buat cincin-cincinan itu. Dan di pohon kepuh itu pagi hari itu biasanya jam 7 itu saya lewat itu ke Bimes. Bimes itu dagang docang itu ke Bimes, dan saya lewat kuburan itu yang banyak pohon kepuhnya. Dan di pohon kepuh itu ini bertengger burung ya, di dahannya itu bertengger burung ya, itu burungnya burung hantu. Cuman burung hantu itu berwarna Pak Haji Basir. Itu kan sekarang saya kemudian mengetahui burung hantu kan warnanya bintik-bintik coklat itu ya sekarang. Kalau dulu itu yang saya lihat burung hantu itu warna hijau, warna biru, warna kuning, warna putih. Burung hantu itu berwarna Pak Haji Basir. Mungkin Pak Haji barangkali pernah melihat ya burung hantu yang berwarna. Itu Pak Haji Basir. Jadi di bangunan itu ada burung hantunya ya Pak Haji Basir. Itu ya 30 ekor bisa jadi itu. Nah, untuk ini ya makanannya Pak Haji Basir mungkin itu ganti. Oke. Iya, burung hantu kan biasanya makan ini Pak Haji, daging, tapi dagingnya daging tikus di sawah. Biasanya makannya daging tikus, sawah-sawah tuh. Roger. Enggak sih dimakan barangkali yang ada ya pekerja tuh nyemprot dan mengambil burung hantu. Ceritanya burung hantu ditembak ya kemarin, minggu kemarin, belum lama tembak kena. Nah kemarin tembak lagi, kena lagi. Burung hantu kan mati, lalu ada satu orang pekerja yang ngambil burung hantu yang mati itu. Sambil ngambil ada yang gerem juga sih, ada yang gerem kayak nggak tahu, kayak ada orangnya nggak ada, langsung dia lari keluar, langsung mengatakan bilang sama saya waktu itu sambil rambut ngadek kabeh, Melayu sinter kemarin jatuh ketakutan. Terus ya katanya sih ada yang gerem di tadi ganti. Iya bisa jadi itu bangunan ada makhluk lain. Itu yang jelas mah ada ya burung hantu itu. Ya barangkali jin juga
jin itu kan suka nempati di tempat-tempat yang kosong itu Pak Haji Basir. Tapi kalau tempat itu di rumah ya dihuni manusia itu jinnya menghilang, itu ada bangsa malaikat. Itu rumah-rumah itu awet kalau ditempati. Kalau dikosongkan itu walaupun baru akan cepat rusak. Itu karena itu hilang itu para malaikat. Itu 70.000 malaikat itu di tiap rumah yang dihuni. Itu Pak Haji Basir. Tapi kalau penghuninya pergi itu ya pergi pula itu 70.000 malaikat. Wah, itu berarti kita ini sebetulnya dengan ilmu hati ya seharusnya si dominan. Seperti awalnya gitu. Sekarang tipis sekali, yang lebih dominan ilmu pikir, ilmu akal gitu. Akal kan itu untuk melihat kenyataan saja. Padahal dari dulu itu ilmu hati, ilmu batin itu lebih kuat. Itu hati atau batin itu bisa itu untuk melihat alam, bisa gitu, kemudian melihat yang gaib gitu. Itu bisa. Gaib itu artinya sebenarnya gaib itu bisa ya, bisa diipakan itu, difisikakan itu bisa itu gaib itu. Contoh ya apa, mungkin yang masih gaib sampai sekarang itu tapi sudah diipakan itu kan ini ya frekuensi ini frekuensi bicara ini kan bisa menembus dan sampai jauh kan ya, ke rumah Pak Haji Basir dari Cirebon gitu ke sono. Nah ini kan ya sebetulnya hanya bayangan aja kan. Itu kita ngirimkan frekuensi, mengirimkan suara dan dia di Pak Haji Basir itu kan sebetulnya hanya bayangan aja kan, bendanya kan tidak dapat dilihat. Itu yang tidak dapat dilihatnya kan goib itu. Jadi goib itu sebetulnya ya yang tidak terlihat tapi nyata ya, ada bendanya ini. Ada ya benda-benda yang terkirim ke sana ke Pak Haji Basir ini kita ngomong. Jadi seperti itu ilmu batin itu atau ilmu gaib itu. Ya, tapi yang sudah diipakan ya, sudah di ilmu pengetahuan kan, di ilmu alam kan, di fisika kan. Jadi ini suara ini yang terkirim itu sebetulnya bisa ya ditulis atau digambarkan tapi dengan cara hayal. Itu Pak Haji Basir. Ganti Roger. Iya betul sekali, ilmu gaib suaranya ada tapi bendanya nggak kelihatan. Kanan sama dengan gaib ini yang bangsa jin sebenarnya ada nggak sih Pak Haji di rumah-rumah tuh, tapi kadang-kadang ya 011 kok di WC juga ada suara dehem, kayak suara saya tuh dehem perasaannya. Sebetulnya tuh ada enggak Pak Haji di rumah-rumah tuh yang dihuni orang seperti saya dihuni sekeluarga di sini, katanya masih ada suara-suara yang tidak kelihatan orangnya tuh. Sebenarnya ada enggak ganti? Ada itu setan, itu jin yang suku setan itu ada, itu menempati itu kamar kecil, WC gitu, itu ditempati oleh itu jin-jinnya itu di situ tempatnya. Kemudian di lubang tanah itu makanya dilarang kencing ya,
mengencingi lubang tanah, karena itu ada rumahnya jin. Itu kan ada larangan, ada hadisnya. Kencing di lubang di tanah itu Pak Haji Basir. Jadi ada. Kemudian kita juga sebetulnya itu kembarannya itu ada ya, satu jin satu malaikat. Jadi setiap lahir bayi itu dilahirkan pula saudara kembarnya itu, satu malaikat satu jin yang namanya karin itu Pak Haji Basir. Jadi kita juga ada ya kawannya, ya, satu malaikat satu jin. Itu wajahnya sama dengan Pak Haji Basirnya, dengan sayanya itu sama. Itu Pak Haji Basir, itulah namanya kembaran itu, Gandhi. Iya. Ini sih orangnya sih nggak kelihatan, cuma ada suara-suara aja. Orangnya sih tidak kelihatan ya, tapi ada suara dehem menyerupai dehem saya. Pokoknya suara saya itu perasaan suara saya lah. Di WC kanan Pak Haji, walaupun tidak kelihatan, kadang-kadang suara itu ada. Jadi kembarannya ya, kembaran wajah sama, kalau kelihatan sih, cuma saya nggak kelihatan ya. Cuma suaranya doang yang menampak itu, suaranya doang. Iya, 01 orang-orang bilang Roger. Monik saya apa lagi monik tuh, pada takut kalau ke WC ya udah diantar. Monik cucu tuh. Roger Pak Haji. Jadi ada ya kembaran sih, walaupun nggak kelihatannya Gandhi. Iya ada yang mungkin itu kembaran, bisa saja kembaran yang sedang ke WC. Demikian, bisa juga memalsu gitu, jin yang memalsu, yaitu golongan ya jin jin yang di luar Islam. Itu juga. Tapi kalau jin muslim sih ya mungkin ya guruan atau apa gitu. Tapi mereka itu punya aturan ya, kalau Islam itu punya akhlak. Itu sekedar begitu aja. Itu mungkin guru itu. Demikian Pak Haji Basir, tapi ya itu bukan Pak Haji Basir ya. Kalau asli Pak Haji Basir kan Pak Haji Basirnya. Itu yang jelas mah jin itu. Kalau malaikat enggak sembrono malaikat. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur kalau malaikat. Itu jadi mereka sesuai dengan aturan Allah kalau malaikat. Kalau jin sama dengan kitanya, perbuatannya itu sama dengan manusia itu. Makanya di surat An-Nas itu yang jeleknya, di surat An-Nas itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia yang menggoda hati. Itu Pak Haji Basir. Jadi rata-rata ya perbuatannya sama. Tapi kalau Islam, Muslim, mukmin, insya Allah lah, mereka punya syariah, punya tertib, punya akhlak. Nah itu kalau agama lain mungkin etika mungkin, tapi itu ya agama lain itu etika. Itu kita kan ya perbuatan kita kan akhlak sesuai dengan syariah gitu Pak Haji Basir, Gandhi. Roger ya. Kalau jin Islam kan ada aturan, ada tata krama, ada kesopanan mungkin. Kalau jin kang kafir mungkin sama dengan manusia pikirannya. Kadang-kadang jahat. Nah, ada cerita lagi Pak Haji. Waktu saya kecil belum ada listrik, masih lampu
Zaman dulu kan lampu kaleng ya, dikasih sumbuk deles lah, kalau dari dapat dapat tukang patri yang bikin. Belum ada listrik sih, pakai minyak tanah, kaleng dikasih sumbu, dikasih deles lah. Jadi kadang-kadang nyalanya kan riem-riem banyak asapnya doang. Ceritanya terawehan nih, waktu umur masih bujangan lah, terawehan di Tajuk tuh. Kalau lampu tuh di pinggir pintu adanya, di pinggir pintu lampu cuplik yang nggak ada kacanya, nggak ada, masih pakai deles saja. Orang di persembayang tuh lampu kok mati. Nah, udah salam nih, dinyalain lagi, sembahyang lagi, tarawih, biasa tarawih, mati lagi. Jadi saya penasaran enggak Pak Haji, penasaran, sambil ruku tuh matanya melihatnya ke belakang ke arah lampu. Tahu-tahu ada kaki hitam, kaki sama tangan yang kelihatan Pak Haji, badannya di luar pintu, yang masuk kaki sama tangan itu mematikan lampu. Wah, berarti orang. Kata orang beneran, kita orang jin. Kalau orang biasa mungkin senakal-nakalnya juga orang ya. Cuma waktu itu ya masih kecil sih, masih umur belas-belasan. Kalau Pak cerita dulu, aki kecil ganti. Iya, tahun 60-an itu. Tahun 60-an ya Pak Haji Basir. Iya, ya mungkin jin itu yang tampak itu oleh mata Pak Haji Basir, tangan saja ya, dengan kaki itu. Selain itu tidak kelihatan. Itu mungkin penglihatan Pak Haji Basir itu diterangin tuh, sehingga masih bisa melihat tangan dan kakinya. Itu selain daripada itu gelap. Itu Pak Haji Basir ya, mereka senang diredup sih, itu. Sekarang udah mulai tahun 70 80 itu nggak ada itu memedi itu, yang guruan itu sebetulnya guruan, tapi kadang-kadang serius itu, kadang-kadang mematikan juga ya, seperti lampu dimatikan, orang juga mungkin itu dimatikan, itu serius. Tapi mereka itu sebetulnya takut kepada terang benderang, pada lampu, kepada ayat-ayat suci, terutama ayat kursi ya. Mereka itu bisa terbakar, mereka kan bahannya dari api itu, dan itu mungkin ayat kursi ya, seperti laser itu. Laser itu yang yang tinggi, kandungannya tinggi, itu bisa membelah baja itu bisa dibelah oleh laser itu. Dan anak-anak kecil itu yang mainan lampu laser itu kecil sekali itu, 0,0 kandungan lasernya itu. Tapi itu jangan, itu yang warna merah itu bisa merusak mata itu. Gitu Pak Haji Basir. Dan kemudian tahun mungkin 80, tahun 70 itu udah hilang, karena kita lampunya tidak pakai wolfram lagi, pakainya neon semuanya, terang benderang. Di jalan juga pakai mercury gitu. Jadi mereka udah nggak ada memedi itu. Tidak mematikan cempor lagi Pak Haji Gandhi.
Iya, iya. Tahun berapa sih ya? Saya lupa. Ya saya baru belasan sih. Masih bujangan. Dan kita masih sekolah SD ya. Lupa. Lupa tahun-tahunnya lupa sih. Ini waktu dulu kan belum ada listrik, masih pakai lampu. Yang paling bagus ya patromak di rumah. Kalau di dapur biasanya lampu cuplik. Lampu cuplik yang nggak ada corong itu aja. Yang kaleng dibikin dari kaleng, dikasih sumbu, ya udah dinyalain. Nyalanya kan redup sambil banyak asapnya. Jadi langgar waktu itu sholat terawih ada posisinya di pinggir lawang, pinggir pintu lampunya. Roda dia dimatikan 2 kali 3 kali. Saya lihat apa yang matikan lampu, saya pikir sambil ruko tuh, tapi matanya ke belakang. Melalui pelangkakan kaki saya sendiri. Kok tadi kelihatan tangan sama kakinya, badannya masih di luar pintu, badannya sama kepalanya masih di luar pintu. Yang masuk tuh tangan sama kaki. Hitam. Jadi yang kelihatan tangan sama kakinya aja. Geroger, cuma waktu itu masih anu ya, jadi nggak takut. Itu orang-orang banyak kecil yang mungkin nggak tahu ya, disangka angin mungkin yang matiin lampu. Tapi saya udah kelihatan walaupun kepalanya, badan yang kelihatan, tapi tangan kelihatan, tangannya jelas mematikan lampu jelas tangannya. Tuh lampunya kan posisinya di pinggir lawang, orangnya di luar, masih di luar, yang masuk tangannya aja yang sama kaki, tapi hitam kakinya, tangannya hitam gede. Kan ini Pak Haji cerita dulu, yang tahu tahun berapa ya, tahun 70. Ini ya tahun 70 sih kayak ganti. Iya Pak Haji Basir. Iya, padahal itu aneh, mestinya pakai kaca itu. Lampunya sama dengan lampu tempel, kaca kan terang. Kalau cempor aja kan kalau besar itu kan mengandung asap itu. Itu, dan asap itu ya sebenarnya mengganggu kita juga itu. Kalau ya lampu tempel itu yang pakai kaca itu, kemudian terlalu besar itu sehingga berasap, itu asap itu ke wajah kita bisa hitam. Kan begitu Pak Haji Basir. Itu kalau sore hari itu kan membersihkan kaca lampu itu kan Pak Haji Basir, untuk dinyalakan nanti pada malam harinya. Dari sore hari itu biasanya dibersihkan, dikasih minyak tanah gitu kan Pak Haji Basir, ganti. Iya, kasih juga ada. Tapi waktu itu di langgar itu pakainya lampu cuplik, yang nggak ada kacanya. Jadi bener harga cuplikan hanya kena asap, nanti hidungnya berhitam, hidungnya sama hitam. Nah ada cerita lagi Pak, kita di langgar itu juga, di langgar dulu kan. Waktu saya masih dia, orang tua di sana masih punya langgar, imamnya kan bapak tua saya, kakek saya imamnya. Langgarnya bikin sendiri, gitu. Kan
Ya langgar itu yang ada jinnya. Lagi ada seorang atau orang sini orang kurung lah, kurung itu membawa orang sini ke sana menondrek cari padi, mencari padi, orang padi namanya kurung, tidurnya di langgar itu juga di langgar kakek saya, tidurnya di dalam masjid, di dalam langgar biasa kerodongan pakai sarung. Kelas satu kelasannya ada orang sedemana aja pinggir lagi dari tengah tuh orang sedemana aja minggir lagi sampai tengah tembok masih sedemana aja lagi dikenut sarung berserak ya gue ini kujit pak anu jin pak cik karo jin gelutai pak cik ganti. Iya, masih sebenarnya jin itu bersama kita juga dahulu kala. Ada yang jin hidup dengan orang, ya seperti orang aja. Itu bangsa jin itu dahulu, ya sekarang sih terpisah itu. Terpisah oleh tembok pembatas. Pembatas itu cahaya ya. 70.000 cahaya itu pembatas antara kita dan alam jin sekarang. Demikian Pak Haji Basir dulu masih kadang-kadang bersama kita campur itu, cuma orang yang merasakannya sama dengan orang lain dengan orang-orang yang lainnya itu Pak Haji, yaitu mungkin sampai dengan tahun 60-an ya 50-60 itu sudah itu tahun-tahun itu tuh masih kuat juga ilmu hatinya banyak ilmu batin yang masih masih dikuasai kita. Contoh para tentara kita itu yang menggunakan batin, tidak mempan dengan senpi itu Pak Haji Basir. Itu banyak tentara-tentara kita yang memiliki itu ilmu batin. Demikian Pak Haji Basir. Dan sampai saat sekarang itu tentara kita itu di internasional itu masih juara keberapa, ketiga tak di lomba peperangan internasional. Atau kalau menembaknya sih juara 1 menembak itu. Jadi ilmu perang itu ya Amerika itu masih di bawahnya kita gitu Pak Haji Basir, karena di sana menggunakan elektronik ya. Di Amerika kita masih menggunakan manual, tapi masih ampuh, itu masih jadi juara peperangan. Ini kita, tentara kita gitu, kalau nembaknya juara 1 itu di internasional, dan senjatanya dari pindad itu. Makanya mereka juga ingin mempelajari itu senjata-senjata dari pindad itu di dunia internasional, karena para tentaranya juara pertama menembak gitu Pak Haji Basir. Dan iya sampai tahun 60-an. Tapi yang sekarang itu ilmu ilmu alam, ilmu sains, ilmu pikir itu lebih dominan sehingga berkurang. Tapi ya untuk pasukan khusus itu masih menggunakan teknologi batin, seperti bela dirinya itu. Mereka dapat dapat memecahkan memotong besi-besi itu. Tentara kita itu bela dirinya Pak Haji Basir ganti. Iya. Ya kalau di sini kan tentara di sini pakai mempergunakan otak, pikiran, manual lah.
dipelajari, ada perlombaan menembak kanan, latihan menembak rutin diadakan. Enggak seperti di Amerika, mungkin Amerika kan serba mesin, serba elektronik, jadi manual kan tidak dipergunakan. Jadi urusan menembak benar kalah sama Indonesia. Urusan menembak itu kalah, penitis kalau Indonesia sih. Nembaknya tuh penitis. Terus contoh saya nembak burung cici waktu dulu, dan matanya masih awas, sekaligus kena walaupun kecil. Burung cici kan saya ibu jari kaki, tangan, ibu jari tangan sebesar ini, jempol, bisa kena sekaligus. Saking sering latihan, saking sering nembak burung. Ya benar, tentara Indonesia sih pintar menembak, walaupun menembaknya dengan tenaga tangan, pikiran. Gitu Pak Haji, bilangan orang asing kan serba modern, pakainya remote, pakai remote control, pakai robot, segala macam lah ganti. Iya Pak Haji Basir, kita ya masih mengenal ya Pak Haji Basir, nitis ya, itu pernah itu ada istilah itu, tapi istilah itu menyangkut batin gitu. Jadi menembak itu pakai hati aja, pakai perasaan gitu. Pakai perasaan itu bisa tepat itu dan yang bener kan itu pakai hati, itu nitis itu jadi ada niat, kemudian ada niat perasaan dan menuju pada sasaran. Itu tepat sekali, itu ada itu doanya. masih mengenal ya, nitis itu ganti. Assalamualaikum. Ada yang assalamualaikum lagi. Oh iya, waktu saya lagi muda tuh, kalau menembak tuh ya dilihat sama mata ya, tapi dalam pikiran hati saya, udah lempeng belum nih. Jadi antara mata dan pikiran tuh hati selaras, seimbang. Kan walaupun kecil, saya ibu dari tangan cici tahu udah cici kan tidak di atas pohon. Wah, dalam hati saya tuh terlempang nih. Langsung des, peniti sekali Pak Haji, langsung gelabruk. Tinggal jauh Jawa sih. Ya wis Pak Haji, tinggal di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ganti. Assalamualaikum Pak Haji, juga buat Pak Haji Agus Anto, Kang Lebet Gembrot. Iya Pak Ato. Kalau di media mau sore kah? Kita pindah-pindah. Hotel pindah-pindah aja. Walaupun saya udah pindah ke sini mau nih. Ke nanti kantor. Roga. Iya, tadi mengingat masa lalu, masa muda saya aja Pak Anto ganti. Ya sama-sama Pak Haji Agus ya, orang pilihannya. Selamat malam juga buat Pak Haji Agus. Ya dibanding sore menit sama PKN Kang Haji, dulu menggunakan dinamikin kondenser ganti. Sama Pak, bagus. Sore yang bagus, sekarang yang bagus. Gede Pak Anto dibandingkan sama
Kayak Paridi, Tenangono, Pak Koko, atau Andre, yang masih gede ngono. Masih gede Pak Anto. Kan ya mungkin pesawatnya gede ya Pak Anto. Walaupun antennya masih belum tinggi ganti. Ya pesawat si Angger melari semono sih Kang Haji. Antennya ditarik 3 meter ke atas, tadi mau 6 meter kan 9 meter. Ya baru 1 minggu yang lalu lah katanya menghindari pohonan. Wadirnya oper modulasi Kang Haji ganti. Antennya pakai apa Pak Anto? Apa sih bikinan sendiri? Bikin toko ganti? Bikinan toko, hiken lama, Kang tipis kan? Hiken lama, yang rugi dari Kang Baridin lagi proyek antena. Kang Kaji melu, Kang Kaji istilah lagunan saya melu makmum lah ganti. Kalau boten mulai boten milet diganti. Melas mangga digilir mali selamat malam juga buat saya di Agus. Tulis sambil mali ya biasa dari ngoprek ganti. Roger, iya. Ya jadi khusus bagus Pak Anto. Ngoprek baik. Modulasi mendorong. Termasuk bagus lah. Kan jadi Pak Anto ko sing Rudi ko masih ngalor Pak. Masih ngalor. Pirang ratus meter. Tapi berapa kilo Kang Anto ganti? Balik 100 meter lah. Nanti ngalore lu anak busana toko busana depan gue di belakang jembatan mempet jembatan pertama Pegagan Kidul kentok. Iya. Ternyata terus Pak Anto. Oke, terima kasih Pak Anto. Kembali ning Pak Koko masih Pak Koko. Pak Koko masih mau terus Pak Koko ganti. Ya wis kembali Pak Haji Agus Mani. Tuh Pak Haji Agus. Disebut terung Pak Haji kopi ya ganti. Iya tadi barusan kopinya pahit. Itu ada sirekan dari Jakarta tuh Pak Jalil. Pak Jalil itu dari ITB dulu lagi mudanya sekolahnya. Itu cuma dia nggak bisa terjun balon karena badannya ringan. Itu padahal bisa aja dengan ransel pemberatnya itu. Jadi dia nggak ikut terjun balon. Itu Bajalil korsenya Delta Sero ya, CLO. Itu Bajalil lulusan ITB. Itu dan apa ya saya ke Bajalil sih. Itu Pak Haji Basir ya, Pak Anto itu dekat jalan raya ya berarti rumahnya. Itu jalan raya ini Jalan Sunan Gunung Jati, mungkin terusannya ke sana. Demikian Pak Anto itu ahlinya Super Brom dan Asifik itu. Yang diguluti itu dari gurunya itu. Gurunya itu Pak Karna namanya, itu mengajarkan Super Brom dan Asifik itu. Kalau Hippo itu kan ya campuran daripada Asifik. Itu Pak Anto mengembangkan juga itu dalam perdagangannya. Perdagangan dan pencetakan itu udah bagus Pak Anto, udah jangan dirubah-rubah kayak gini aja. Suaranya kayak Radio Republik gitu, itu mengandung treble dan bass itu.
campur ya itu, dan sudah ngemplong gitu Pak Anto. Jangan dirubah-rubah Pak Anto, ya ditutup-tutup sih ya boleh itu Pak Anto, udah bagus, dan pancarannya juga udah ya. Itu Pak Anto, kembali ke Pak Haji Basir. Jadi itulah Pak Haji Basir yang 20 tahun lebih itu di sana ya, di pemandian air panas itu. Beberapa kilo ya di tempat yang udah dibangun itu, sekarang kan dibangun itu pemandian air panas itu. Beberapa kilo sebelah sebelah utara, dan beberapa kilo sebelah utara sebelah selatan. Itu ada tempat tempat itu ya, tempat tempat condong gak benernya gitu Pak Haji Basir. Dan itu ya, saudara lakinya itu kayaknya ditarik gitu oleh tempat itu. Itu saudaranya istri ya, tapi kalau istrinya itu enggak, dia tidak sepaham itu dengan suaminya yang punya prinsip begitu, tidak sepaham. Kemudian juga tidak terkait itu. Itu Pak Haji Basir. Jadi sebetulnya itu istrinya juga tahu itu mengenai anaknya yang 20 tahun itu, tahu. Cuma itu kan dia mengusahakan secara ini ya, ilmu alam itu. Cuman itunya kan batin itu ya kurang kuat itu. Kemudian orang-orang yang ahli di bidang itu tuh sebetulnya ada sih, cuma jauh ya, seperti Roy Kiyoshi itu sebetulnya bisa untuk mengembalikan, menormalkan lagi dan tidak terkait dengan itu. Cuma itu kan di Solo itu itu, dan di sekitar kita ada sih ahlinya, cuma kan karena jarang dan tidak tampak ya. Jadi tidak ketemu itu istrinya mencari anaknya gitu Pak Haji Basir. Dan ya corona itu ada 3 negara itu secara komunitas pribadi itu Israel, Cina, dan Amerika itu. Tapi orang-orang itu tuh secara pribadi, itu komunitas pribadi itu suka menyemprotkan itu, tapi di tempatnya saja itu, di tempat yang banyak orang-orang negara lain itu berkumpul di situ. Ya menyemprotkan sekali pada saya itu corona 19. Jadi sebenarnya itu yang dari negeri sana ya, dari negeri Amerika, kemudian mungkin Israel, kemudian Cina. Orang-orang kita kan banyak itu ke Cina. Itu ada anak ya, anak kawannya Pak Agus juga itu, si Ari itu juga pernah ke Cina itu dalam rangka elektronik itu. Dan dari negara itulah ya orang secara pribadi itu dia mengembangkan itu corona 19 itu, dan itu sulit sekali dilacak. Demikian. Jadi orang-orang dari negara sana yang mestinya ditangani ya, diperiksa, disterilkan itu. Jadi dari orang itulah yang pergi dan datang ke Indonesia pulang sebetulnya. Tapi ini kan mungkin sudah menyebar ya corona itu, sehingga secara menyeluruh ya itu penanganannya dilarang berhubungan. Demikian Pak Haji Basir. Dan itu saya melihat itu ya itu dengan pengetahuan dahulu kala Pak Haji Basir ganti. Iya. Sampai saya pengen ke Cirebon juga.
tidak boleh sama anak cucu. Udah jangan kemana-mana nih, di rumah aja. Di rumah aja. Pada marah kalau saya keluar ke jalan-jalan lah. Capek kan di rumah aja, capek. Jalan-jalan ke sini, ke situ. Ya kalau datang marah-marah, langsung copot bajunya aja. Langsung mandi. Pagi lagi ya mau ke telepon. Dia mau ke telepon susah. Kadang-kadang di telepon aja mungkin sama. Kalau ada orang baru mungkin diperiksa. Ke nanti jalan tanggal 7 tuh pengen ke telepon. Cuman masih dalam keadaan jadi ya keder lah. Mungkin gak jadi. Kan wajib lockdown lah sih, arti lockdown itu wajib ganti. Iya ya, di tempat masing-masing tidak boleh berhubungan atau apalagi kumpul-kumpul seperti itu Pak Haji Basir. Jadi itu ya penyetarilan daripada virus itu agar virus itu hilang itu, dan yang terkontaminasi itu ya dirawat, disterilkan gitu Pak Haji Basir, karena itu ya udah menyebar kemana-mana sih demikian. Tapi virus itu tuh sebetulnya kena cahaya matahari itu lebih daripada 25 derajat itu suhu udara itu udah mati itu. Cuma kalau nempel di badan itu kan masih hidup itu, dan perlu disteril kan itu badannya. Demikian Pak Haji Basir. Iya Pak Haji, saya standby dulu ya Pak Haji Basir, ganti. Aduh, kira sama-sama aja Pak Haji. Sama-sama aja turun. Biar bangun paginya enggak puyeng. Kalau bangun jam 3 harus bangun lagi. Jam 3 harus bangun lagi, Pak Haji. Ya, sama-sama aja Pak Haji. Mohon maaf, seribu maaf. Mungkin banyak kata-kata yang kurang enak dimonitor, kurang tepat pada sasarannya. Ya namanya juga orang kampung. Pak Haji mohon maaf, langsung sama-sama turun. Biar nanti pagi bangunnya seger buger sehat. Kan langsung sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Haji Basir, sami-sami Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pernikahan di sebelah Anto dan Siapa ini? Anto dari Kapetakan nanti. Oh, Kang Anto Kapetakan.